Ledakan akibat api yang menyambar sebuah pom bensin mini ini membuat panik warga dan pengguna jalan hingga berlarian untuk menyelamatkan diri. Kebakaran hebat ini terjadi di sebuah pom bensin mini kawasan Dusun Paniis, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang, Jawa Barat. Menurut warga, kebakaran terjadi saat anak pemilik pom bensin mini memindahkan bahan bakar minyak dari drum yang berada di dalam mobil ke tangki penjualan BBM. Saat proses pemindahan, diduga terjadi korsleting listrik yang menyebabkan percikan api hingga menyambar pom bensin mini. Akibat peristiwa tersebut, korban luka bakar pada bagian tangan. Ternyata tadi kejadiannya katanya pas lagi mau ngisi bensin di pom itunya ininya. Terus Tahu konslet dari mobil katanya ada percikan api dari sananya gitu. Langsung nyamar ke bensin. Ke bensin. Ya, ke bensin. Akibat kebakaran ini sebanyak 4 ruko yang terdiri dari 2 toko baju, konter HP, pom bensin mini, serta 2 sepeda motor dan 1 mobil ludes terbakar. Sementara itu 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan mogok dalam perjalanan menuju lokasi. Meski datang terlambat, petugas tetap berusaha melakukan pendinginan di lokasi yang masih mengeluarkan kepulan asap. Sementara penanganan pertama itu mobil unit pemadam kebakaran dari wilayah Congkeang yang sudah datang, namun mobil tersebut mengalami kerusakan, rusak mesin di perjalanan, dan unit kedua saya datangkan lagi dari UPT Kota untuk membantu, namun terjadi mogok juga mobil unitnya. Kendaraan pemadam untuk mengcover 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang dinilai minim. Dari 7 unit kendaraan pemadam yang dimiliki, hanya 2 unit dalam kondisi prima. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Tujuh rumah yang dijadikan lokasi usaha di Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Proses evakuasi kereta Argo Semeru dan Argo Wilis yang anjlok di Sentolo, Yogyakarta terkendala minimnya penerangan di lokasi. Rumah sakit Al-Ahli di Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Ratusan warga Palestina meninggal dunia. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Dufus. Dan saya Bayu Pradana. Ini iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali iNews Pagi hari ini di mana 7 rumah yang dijadikan lokasi usaha di Medan, Sumatera Utara hangus terbakar Selasa malam. Ya, dugaan sementara kebakaran ini pemirsa akibat kebocoran tabung gas. Kebakaran hebat melanda 7 bangunan rumah yang dijadikan lokasi usaha di lingkungan 7 Simpang Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa malam. 8 mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dan kawasan industri modern Medan diterjunkan ke lokasi bantu padamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Seorang ibu rumah tangga ini menangis histeris ketika melihat lokasi usaha miliknya hangus terbakar. Dugaan sementara api berasal dari tabung gas yang bocor dari salah satu bangunan usaha ayam geprek. Saya siap sholat, saya lihat api langsung mengepul di ayam penyet itu, anak-anak pada teriak api-api. Saya ambil inisiatif untuk telepon Pak Hendri Atmaja. Bu, berapa rumah total, Bu? 7 rumah? Iya, tapi ini kan tempat usaha ya, bukan tempat tinggal semua ya? Tempat tinggal. Ada tempat tinggal, iya benar. Di atas tempat tinggal, di
Bu, kalau asal api dari rumah siapa, Bu? Berasal dari ayam geprek ya Bang. Sementara 7 Kalau asal api sendiri dari rumah siapa, Bang? belum tahu, belum ada kita lihat dari dari api dari mana. Nanti belum ada CCTV dari Belum dapat info, Bang ya. Bang, untuk korban jiwa ada nggak, Bang? sampai saat ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Sampai sini belum ada. Ini yang terbakar rata-rata rumah atau usaha? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga alami korsleting di bagian kelistrikan mobil, sebuah mobil di Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Para pengguna jalan dikejutkan dengan terbakarnya sebuah mobil jenis SUV di Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara Selasa malam. Api pertama kali terlihat dari bagian depan mobil. Sempat terjadi ledakan setelah akhirnya api membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan langsung menurunkan satu mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Selang beberapa saat, petugas berhasil memadamkan api yang membakar hampir seluruh bagian mobil. Dari depan. Dari arah Kayaknya mesin. dari radiator kayaknya. Radiator. Kalau yang bawa mobilnya bang, berapa orang ada bang? Satu. Itu orang. Perempuan atau Kayaknya laki-laki? satu orang bang ya. Kayaknya pasti satu orang. Perempuan laki-laki tadi bang? Laki-laki. Laki-laki ya? Teleponan di dalam. Tahu ini bang warga mana yang punya? Nggak tahu ya? Tahu yang punya warga mana? Tadi banyak yang bilang orang Tasmi 1. Orang komplek ya? Komplek. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Gedung SMA N3 Kota Bumi Lampung terbakar pada Selasa siang. Api muncul pertama kali dari rumput yang terbakar di depan bangunan. Namun seketika, api membesar dan merembet ke semua bangunan yang merupakan bekas musola. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Diketahui pada saat kejadian para siswa baru saja dipulangkan karena ada pemilihan OSIS. Sementara itu para guru tengah dalam kegiatan rapat. Namun kemungkinan kalau saya sih kemungkinan ada yang buang puntung rokok di situ kemungkinan. Karena banyak tukang, tapi posisinya anak-anak memang nggak ada di sini, di semua memang tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru berhasil dipadamkan 40 menit setelah tim pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit pemadam kebakaran. Dari Lampung Utara Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Warga Kampung Benying, Serang, Banten dikejutkan dengan kebakaran sebuah rumah dan kendaraan roda 4. Kebakaran diduga akibat bensin enceran yang akan dijual tersulut puntung rokok. Warga berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Selain membakar rumah dan 1 unit kendaraan roda 4, salah seorang warga yang saat itu sedang menuangkan bensin pun ikut terbakar. Yang punya kios ini, dia membeli bensin dari pom bensin menggunakan kendaraan unit mobil, dicurah ke pompaan buat diecer. Sebetulnya itu kan tidak boleh. Nah, kejadiannya sebegitu cepat karena posisinya mungkin ada yang ngerokok atau gimana sambil ngerokok. Mungkin itu saja. Saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan karena diperiksakan luka bakar mencapai 95%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan kereta api Argo Semeru dan Argo Wilis terjadi di dekat stasiun Kalimenur Sentolo Kulon Progo, Yogyakarta. Total 31 korban luka diberi penanganan dan dapat kembali melanjutkan perjalanan. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 31 korban mengalami luka. Kini tinggal 1 korban telah dirujuk ke Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo, Yogyakarta. Kereta Argo Semeru tujuan Gambir, Jakarta tiba-tiba tergelincir sehingga kereta Argo Wilis Bandung Surabaya menabrak gerbong Argo Semeru.
Penumpang Argo Wilis telah dievakuasi ke stasiun Tugu, Yogyakarta, sedangkan penumpang KA Argo Semeru yang hendak menuju Jakarta dievakuasi dengan kereta bandara menuju stasiun Wates. Sementara proses evakuasi kereta dengan menggunakan kren sempat terkendala kondisi hari yang semakin gelap dan minimnya lampu penerangan di lokasi kejadian. Total masih ada 9 gerbong KA Argo Semeru dan 7 gerbong KA Argo Wilis yang berada di perlintasan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoli Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, guna mengurangi penumpukan penumpang yang terancam gagal berangkat pasca anjloknya kereta api Argo Semeru dan kereta api Argo Wilis di petak Jalan Sentolo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, PT KAI memberikan fasilitas kepada ratusan penumpang kereta api Lodaya tujuan Bandung menggunakan armada bus. Kecelakaan KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo berdampak pada penumpukan penumpang kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta akibat keterlambatan serta pembatalan jadwal keberangkatan kereta api. Sebagai langkah antisipasi, pihak PT KAI pun memberikan fasilitas armada bus bagi para penumpang. Para penumpang mengaku tak punya pilihan lain dan tetap melanjutkan perjalanan ke arah Bandung. Sebenarnya ini karena musibah, ya gimana lagi. Tapi sebaiknya memang dari segi manajemen ya perlu diperbaiki lah, jangan sampai terjadi ulang lagi. Gitu tuh. Dan bagi seperti itu. Ini kan nanti ini juga dari pihak KAI juga keluar ekstra kos. Kita juga lari kanan kiri dan Keberangkatan ke tujuan Bandung. Ke Bandung. Kalau untuk jamnya berapa Mas keberangkatannya? Kalau dari jadwal kereta api itu jam 8:05. Dari Jogja gitu kan? Ya, dari Jogja. Terus ini nanti jam 3 pagi jam 10. Gitu terus. Bandung. Kenapa memilih tetap berjalan terus atau nggak memilih refund atau gimana Mas? Sudah terlanjur. Sudah terlanjur ya gitu. Sementara itu, jalur kereta api yang belum bisa dilewati, PT KAI pun melakukan skenario perjalanan. Kereta api dari arah Bandung menuju Yogyakarta dan Surabaya diputar melalui jalur arah Kroya Purwokerto Tegal. Hingga Selasa malam, proses evakuasi gerbong masih dilakukan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak kecelakaan kereta api di Sentolo, Yogyakarta membuat perjalanan kereta api di beberapa kota alami keterlambatan. Sejumlah kereta api di DAOP 5 Purwokerto, Jawa Tengah terpaksa dibatalkan. Pasca anjloknya KA Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir di petak jalan antara stasiun Sentolo Wates Yogyakarta mengakibatkan kedua jalur kereta api tidak dapat dilalui. Akibatnya sejumlah jadwal keberangkatan kereta api DAOP 5 Purwokerto, Jawa Tengah terpaksa dibatalkan. Ada 9 kereta api yang mengalami pembatalan keberangkatan, serta 9 kereta api yang memutar melalui jalur pantai utara. Akibat pembatalan keberangkatan kereta api ini, calon penumpang bisa mengembalikan tiket dengan penggantian 100%. Dibatalkan perjalanannya dan ada 9 kereta yang rekayasanya dilakukan pemutaran perjalanan. Itu jaminan pada penumpang apa Mbak? Dikembalikan atau gimana? Ya, bagi penumpang yang tidak ingin melanjutkan perjalanan atau membatalkan maka akan diberikan bea 100% harga tiketnya seperti itu. Memang sampai saat ini masih banyak penumpang ya yang mengembalikan itu ya? Untuk saat ini, untuk kereta-kereta yang sudah tadi saya sebutkan di kereta memang banyak penumpangnya dan itu bisa diproses di stasiun terdekat yang penumpang tuju seperti itu. Nah, tapi karena ada kecelakaan di Wates, kita bisa dilintasi untuk refund tiketnya. Gitu. Bisa perjalanan saja. Batalin berarti ya? Iya, di refund lah gitu. Iya, makasih. Terus mau ganti hari apa enggak gitu? Enggak, kebetulan saya masih juga ada tugas lagi, jadi saya harus segera pulang itu. Padahal rencana hari ini, malam ini ya? Rencana hari ini. Pembatalan perjalanan kereta api dilakukan pada sejumlah perjalanan, hingga jalur pada lintas tersebut bisa dilalui kembali. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayubi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas jalan tol Cipularang kilometer 97 jalur B Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan antara minibus dan truk terjadi di tol Cipularang KM 97 jalur B arah Bandung menuju Jakarta atau sekitar Gunung Hejo, Darang, dan Purwakarta, Jawa Barat Selasa sore. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tertabrak truk saat mengganti ban belakang mobil di bahu jalan tol. Sopir truk mengaku mengantuk saat peristiwa terjadi. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta, Jawa Barat. Kronologis kejadian pada saat KR CRV sedang mengganti ban, 2 penumpang dari kendaraan tersebut turun bersama pengemudi. Lanjut, ketika sedang mengganti ban, truk datang dari arah bersamaan, lanjut menabrak kendaraan tersebut dan menabrak 2 korban yang sedang mengganti ban. Dari Bandung mau ke Cikane. Oh, terus kenapa kok sampai kejadian itu, Pak? Sampai tabrakan itu kenapa? Ngantuk. Bapak ngantuk? Itu lagi ganti ban. Oh gitu. Bapak nggak lihat? Dari kejauhan mah kelihatan, cuman udah dekat, udah nggak kelihatan, udah ngebleng. Ngebleng, karena ngantuk itu. Korban tewas merupakan bakal calon legislatif atau Bacalek DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Gerindra, Ahmad Jumroni 52 tahun yang juga seorang purnawirawan TNI AU warga Kabupaten Bandung dan sopirnya Sulaiman 46 tahun warga Subang, Jawa Barat. Kasus kecelakaan sudah dalam penanganan unit laka lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Viral di media sosial video bayi yang ditenggelamkan oleh seorang perempuan yang diduga ibu bayi. Polisi telah memeriksa 3 saksi, di antaranya pelaku Tatang A dan ketua RT setempat. Inilah video viral saat bayi yang tengah dimandikan diduga ditenggelamkan oleh ibunya sendiri ke dalam ember besar berisi air. Dalam video berdurasi 39 detik tersebut terlihat bayi diceburkan ke dalam sebuah ember dan dibiarkan hingga menangis. Terkait video itu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa kejadian itu terjadi di Jalan Penerangan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Saat ini penyidik telah memeriksa 3 orang saksi, diantaranya wanita berinisial LN, ibu bayi, tetangga, dan ketua RT setempat. Pemeriksaan tersebut untuk mendalami apakah ada unsur pidana dalam kejadian ini. Saat ini kami Polres Jakarta Selatan telah mengambil keterangan dari pihak ibu dan juga dari pihak ketua RT setempat. Saat ini sejauh mana untuk penerapan unsur pidananya masih kami dalami, masih kami kumpulkan bukti-bukti dan akan kami sampaikan di lain kesempatan. Sementara itu hasil monitoring Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa ibu bayi diduga mengalami baby blues syndrome hingga mentalnya tidak stabil. Dari Jakarta dan Helmi Sijangbati, iNews melaporkan. Pasca kejadian penembakan dan pembunuhan warga oleh KKB di Yahukimo kemarin, pemirsa, Satgas Damai Kartens menerjunkan personelnya untuk mengevakuasi korban, baik korban meninggal dunia maupun korban yang selamat. Personil gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi korban penembakan dan pembunuhan oleh KKB. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi melibatkan 42 personil gabungan Satgas Damai Kartens, Brimobda Papua dan Polres Yahukimo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto. Setelah ini akan bersama-sama teman-teman dari Satgas Damai Kartens kita akan membicarakan ini untuk menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum ulang di Yahukimo. Saya beberapa waktu sudah sampaikan, saya tidak akan mentolerir
daerah-daerah yang selalu menjadi gangguan, Pegunungan Bintang, Yahukimo, nanti di Nduga di puncak, untuk berulang terus ada aksi-aksi kekerasan bersenjata. Tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens sempat mendapat gangguan tembakan dari KKB dan terjadi kontak tembak selama 1 jam 30 menit. Tim gabungan berhasil mengevakuasi 11 warga selamat dan 7 warga yang meninggal dunia. Gangguan serangan dari KKB terhadap sekelompok masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di Kali 1, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat dari serangan KKB tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa terdapat 7 orang warga yang meninggal dunia, sedangkan puluhan dalam keadaan terluka dan sekarang sedang dalam pencarian. Selain menyerang warga, KKB pimpinan Egyanus Gogoya ini juga melakukan pembakaran terhadap 3 ekskavator, 2 truk, dan kamp pendulangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggagalkan pengiriman minyak hasil sulingan di Pelabuhan Banyu Asin, Kabupaten Bangka Barat, Sumatera Selatan. 2 unit mobil truk yang sudah diduga membawa minyak hasil sulingan dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyu Asin, Kabupaten Bangka Barat, Sumatera Selatan berhasil digagalkan oleh TNI Angkatan Laut. Dari hasil pemeriksaan barang bukti, 2 unit truk dengan dokumen tidak lengkap memuat minyak hasil sulingan Home Industry sebanyak 22 ton. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, tim membawa kedua truk beserta pengemudi ke Posal Muntok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, pemirsa, Polresta Barelang terbitkan daftar pencarian orang atau DPO kasus penipuan dan penggelapan 2 pengusaha Batam. Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono mengatakan pelapor merupakan mitra dari tersangka. Pelapor membeli sebanyak 10 unit ruko dengan harga mencapai 19,5 miliar. Namun meski pembayaran dinyatakan lunas, sertifikat tidak kunjung diserahkan. Saat diklarifikasi ke Badan Pertahanan Nasional, sertifikat sudah diserahkan pada perusahaan JPK selaku developer. Penyidik geledah JPK dan menemukan berkas-berkas jual beli properti, 50 butir amunisi peluru tajam dan 20 butir peluru karet senjata laras pendek. Polisi mengimbau tersangka segera menyerahkan diri sebelum red notice dari Divhubinter Polri diterbitkan. Penggelapan ini untuk korban laporan yang kita tangani penggelapan ini kerugiannya 19 miliar setengah, 19,5 M. Pemirsa, sejumlah remaja di Kota Makassar menggelar aksi berbahaya dengan sepeda motornya. Para pelaku kemudian diringkus dan diamankan ke kantor polisi. Sejumlah remaja asal luar Kota Makassar Rabu dini hari diamankan anggota Perintis Presisi Polrestabes Makassar usai menggelar aksi freestyle di 2 ruas jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat polisi berusaha menghentikan aksi freestyle, para pelaku berusaha melarikan diri. Bahkan diantaranya ada yang saling tabrak hingga jatuh di jalanan. Saat diperiksa, polisi tidak menemukan barang terlarang, namun seluruh kendaraan pelaku tidak dilengkapi dengan surat-surat. Seluruh remaja dan kendaraan roda 2 selanjutnya dibawa ke unit Satlantas Polrestabes Makassar. Dan saat melintas di Jalan Ratulangi, kami menemukan 2 kendaraan yang melakukan freestyle. Setelah itu kami amankan 4 pemuda, 2 kendaraan bermotor, dan kami melanjutkan lagi kegiatan patroli tersebut ke Jalan Veterani dan sempat lagi menemukan 2 kendaraan yang melakukan freestyle, dan pada saat kami amankan sempat melarikan diri dan saling tabrakan. Dugaan sementara para remaja ini tergabung dalam kelompok geng motor yang kerap meresahkan warga Kota Makassar, terutama di malam hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi seorang kakek nyaris diamuk warga lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur. Aksi main hakim sendiri warga ini dapat dicegah setelah polisi mengamankan terduga pelaku. Warga di Jalan Sawit, Jakarta Timur memadati kantor RW setempat menyusul diamankannya seorang kakek berusia 60 tahun. Warga yang geram berupaya menghakimi kakek itu lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. Dugaan pelecehan seksual terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya usai mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh terduga pelaku. Keluarga korban yang tak terima dengan perlakuan tersebut langsung mencari terduga pelaku dan mengamankannya ke kantor RW setempat. Ada laporan dari anaknya bahwasanya anaknya pernah dicium, dipegang, akhirnya kakaknya pada ngamuk semua. Jadi saya amankan dulu untuk pelaku ini. Oh, peristiwanya hari ini juga bukan? Peristiwa sudah dari kemarin, cuma anaknya baru ngamuk malam ini. Oh, anaknya usia berapa? Anaknya sekitar 12 tahun. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, petugas unit Reskrim Polsek Duren Sawit mengamankan terduga pelaku. Kasus dugaan pelecehan seksual ini masih dalam penanganan aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Kericuhan terjadi saat ratusan warga dari dua desa berunjuk rasa di Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten. Warga menuntut hak kepemilikan atas tanah yang mereka tinggali selama puluhan tahun. Ratusan warga desa Pangkalan dan desa Sobang berusaha menjebol pagar kantor Kecamatan Sobang yang dijaga rapat. Warga menuntut hak atas kepemilikan tanah yang mereka tinggali. Warga mengaku sudah memiliki sertifikat tanah dan sudah bermukim selama puluhan tahun. Warga khawatir tanah yang mereka tempati akan hilang karena perubahan sertifikat tanah dari milik pribadi menjadi sertifikat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTKH. Sementara itu, Camat Kecamatan Sobang, Johannes Waluyo, menegaskan pemerintah berupaya agar warga yang tinggal di kawasan hutan Kecamatan Sobang mendapatkan sertifikat PPTKH. Nantinya SK biru tersebut akan diganti dengan sertifikat tanah oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Dengan cara apapun. Tindaklanjuti laporan Komnas HAM RI, tim Kemendagri tinjau kondisi eks pengungsi di sejumlah kampung di wilayah Kabupaten Maibrat. Tim Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin staf khusus Mendagri bidang pemerintahan desa dan pembangunan perbatasan, tim didampingi pejabat Bupati Maibrat dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi. Tim melihat dan mendengarkan langsung keluh kesah warga eksodus. Kemendagri akan mendata lengkap pengungsi lalu dibagi tugas mana yang dilaksanakan Bupati, Gubernur, dan sisanya dibahas pemerintah pusat. Setelah pengungsi ke Bali, pemerintah akan memberikan bantuan hidup selama 6 bulan pertama. Hal yang penting untuk kita tindak lanjut adalah yang pertama setelah nanti kita lakukan pendataan secara lengkap, kemudian nanti akan kita bagi tugas mana yang bisa dilaksanakan oleh bupati, mana yang bisa dilaksanakan oleh provinsi, dan kemudian nanti sisanya akan kita bahas di pusat.